Halo adik-adik penggalang SD Kanisius Gamping. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama kakak adalah Stefanus Erik Tito. Bisa dipanggil dengan Kak Tito. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kepenggalangan serta seragam dan atribut serta kode kehormatan penggalang. Nah, adik-adik, apakah ada yang tahu pramuka penggalang itu apa? Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan. Penggalang adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 11 sampai 15 tahun. Pada usia tersebut, anak-anak memiliki sifat keingintahuan yang tinggi. Kemudian memiliki semangat yang kuat, sangat aktif, dan suka berkelompok. Oleh karena itu, titik berat dari latihan pasukan penggalang terletak pada kegiatan regu yang didasari oleh sistem bergu dalam seluruh pelaksanaan kegiatan pasukan penggalang. Pasukan penggalang idealnya terdiri dari 3 sampai 4 regu dengan jumlah anggota regu 6 sampai dengan 8 penggalang. Kata regu berarti gardu atau pangkalan untuk meronda. Tiap regu memiliki pemimpin regu dan wakil pemimpin regu yang dipilih dari salah seorang anggota regunya berdasarkan musyawarah regu. Untuk pendidikan kepemimpinan dan mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan, dibentuk Dewan Pasukan Penggalang, disingkat Dewan Penggalang, yang terdiri atas pemimpin regu utama atau pratama, kemudian para pemimpin regu, kemudian wakil pemimpin regu, kemudian pembina penggalang, dan para pembantu pembina penggalang. Pembina pramuka penggalang dan pembantu pembina pramuka penggalang bertindak sebagai penasehat, pendorong, pengarah, pembimbing, dan mempunyai hak dalam mengambil keputusan terakhir. Penggalang adalah kegiatan yang selalu berkarakter dinamis, progresif, dan menantang. Pembina menjadi kunci pokok di dalam mengemas bahan latihan, dan kreativitas pembina sangat diperlukan. Semakin akrab hubungan antara pembina dengan penggalang, maka akan semakin tinggi tingkat ketertarikan penggalang untuk tetap berlatih. Pembina tidak perlu khawatir tentang materi apa yang akan dilatihkan, karena pada hakikatnya semua aspek hidup yang normatif dapat dilatihkan kepada penggalang. Materi latihan perlu dikemas sehingga memenuhi 4H, sebagaimana yang dikemukakan oleh Baden-Powell, yakni health, happiness, helpfulness, dan handicraft. Di dalam latihan dapat dilakukan pemenuhan atau pengujian syarat kecakapan umum atau bisa disingkat dengan SKU. Kemudian syarat pramuka Garuda atau bisa disingkat dengan SPG. Dan syarat kecakapan khusus atau bisa disingkat dengan SKK. SKU dan SPG merupakan standar nilai-nilai dari keterampilan yang dicapai oleh seorang pramuka. Sedangkan SKK adalah standar kompetensi pramuka berdasarkan peminatannya. Oleh karena itu, tidak semua SKK yang tersedia dianjurkan untuk dicapai. Hasil pendidikan dan pelatihan pramuka penggalang dilihat dari
SKU dan SPG yang dicapai, dan SKK yang diraih. SKU penggalang terdiri atas 3 tingkatan, yakni penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Setelah menyelesaikan syarat kecakapan umum penggalang terap, seorang penggalang diperkenankan menempuh Pramuka Garuda atau SPG, yang dalam pramuka internasional disebut Eagle Scout. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai ciri yang paling tampak dari seorang pramuka, yaitu seragamnya. Seragam pramuka memiliki warna dasar warna coklat, seperti yang tertera pada gambar di layar. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pemasangan atribut atau tanda pengenal pramuka penggalang putra. Dimulai dari bagian kepala. Di situ ada baret, yang terdapat juga logo pramuka yang berwarna merah. Kemudian di bagian baju. Di bagian baju ada dasi pramuka atau yang biasa disebut dengan kacu atau hasduk. Di bagian dada depan bagian kanan, di situ ada tanda pandu dunia yang berwarna ungu. Kemudian di bawahnya adalah nama kita sendiri. Kemudian di bagian saku depan bagian kanan, di situ ada tanda jabatan, misalnya ketua atau wakil ketua. Kemudian di bagian lengan sebelah kanan, di paling atas terdapat tanda lokasi kuarcap. Kemudian di bawahnya ada tanda nomor gudep atau gugus depan. Kemudian di bawahnya ada lencana daerah. Kemudian di bawahnya lagi bisa dimasukkan atau diletakkan tanda kecakapan khusus. Oke, berikutnya sekarang kita beralih ke sebelah kiri. Di bagian dada depan sebelah kiri, di situ ada tanda pelantikan yang berbentuk Berikutnya, kita akan beralih ke bagian dada depan sebelah kiri, tepatnya di bagian saku. Di situ ada tanda pelantikan. Kemudian di lengan sebelah kiri, di situ terdapat tanda regu. Kemudian di bawahnya ada TKU atau tanda kecakapan umum. Sebagai seorang pramuka, diwajibkan menggunakan sepatu dan kaos kaki berwarna hitam. Kemudian dilengkapi juga dengan ikat pinggang. Jadi, begitulah pemasangan atribut atau tanda pengenal pramuka penggalang putra. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pemasangan atribut atau tanda pengenal pramuka penggalang putri. Dimulai dari bagian kepala. Di situ ada topi pramuka yang disematkan lambang tanda pramuka. Kemudian pindah ke bagian kerah bagian kanan. Di situ ada tanda pandu dunia yang berbentuk lingkaran yang berwarna ungu. Kemudian di kerah bagian sebelah kiri, di situ ada tanda pelantikan yang berbentuk lingkaran. Kemudian di bagian dada depan bagian kanan,
Di situ ada papan nama, yaitu nama kita sendiri. Kemudian di bawah nama, tepatnya di bagian saku depan bagian kanan, bisa disematkan tanda jabatan. Untuk bagian lengan bagian kanan, di situ ada tanda lokasi kuarcap. Kemudian di bawahnya ada tanda nomor gugus depan. Kemudian di bawahnya lagi ada lencana atau logo daerah. Kemudian di bawah logo bisa disematkan TKK atau tanda kecakapan khusus. Di bagian lengan sebelah kiri, di situ ada tanda regu. Kemudian di bawah tanda regu ada TKU atau tanda kecakapan umum. Jadi, itulah tadi pemasangan atribut atau tanda pengenal pramuka penggalang, putra, dan putri. Semoga adik-adik yang belum memiliki atribut lengkap segera melengkapi atributnya. Berikutnya akan dibahas kode kehormatan pramuka penggalang. Kode kehormatan pramuka penggalang terdiri atas Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya berasal dari kata tri atau tiga dan satya yang berarti janji. Bila diartikan, Trisatya adalah janji dan 3 kode moral yang mendasari gerakan pramuka. Sesuai dengan namanya, Trisatya mengandung 3 butir janji. Kemudian, Dasa Dharma berasal dari kata dasa yang berarti 10 dan dharma yang berarti tuntutan. Jika dimaknai, Dasa Dharma berarti 10 tuntutan tingkah laku bagi pramuka Indonesia yang berisi ketentuan moral atau watak pramuka serta penjabaran Pancasila. Para anggota pramuka diharapkan dapat mengerti, menghayati, dan mengamalkan setiap butirnya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah Trisatya. Kakak akan membacakannya. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati Dasa Dharma. Berikutnya, kakak akan membacakan Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang seragam pramuka dan kode kehormatan
pramuka penggalang, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Kakak akan memberikan tugas untuk adik-adik penggalang semua. Tugas yang pertama yaitu menghafalkan Trisatya, kemudian membuat video melafalkan Trisatya menggunakan seragam pramuka lengkap. Tugas yang kedua, menghafalkan Dasa Dharma Pramuka, kemudian membuat video melafalkan Dasa Dharma Pramuka menggunakan seragam pramuka lengkap. Nah, jadi itulah tugas yang harus adik-adik kerjakan. Selamat mengerjakan. Sekarang kakak akan mengakhiri materi kita pada hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk adik-adik semua. Terima kasih. Tetap semangat. Salam pramuka.